Sobat Pasar Modal, selamat datang di podcast Bincang Pasar Modal bersama dengan kelompok studi Pasar Modal bersama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional. Oke teman-teman, di segmen baru kali ini KSPM menyediakan program baru, yaitu program dari YouTube dan juga aplikasi platform lainnya yang baru, yaitu ada Spotify dan juga Noise. Nah, di sini kita akan membuat program untuk mengedukasi masyarakat dan juga mahasiswa dan sivitas akademika, khususnya adalah di Universitas Nasional dan juga untuk teman-teman lainnya dimanapun kalian berada, kayak gitu. Dan buat insight-nya nih, KSPM ini merupakan organisasi yang bergerak di pasar modal. Nah, di mana organisasi ini akan bertujuan untuk mengedukasi masyarakat untuk melek berinvestasi. Di mana KSPM ini berada di bawah naungan dari Bursa Efek Indonesia. Nah, teman-teman, kalau misalnya yang suka jalan-jalan sore atau suka jogging-jogging ke daerah Jakarta Pusat atau yang lainnya, nah teman-teman bisa tahu dong, ada di daerah Gelora Bung Karno. Nah, di GBK itu di seberangnya ada gedung BEI, di mana itu merupakan induk dari galeri investasi di Universitas Nasional dan juga di kampus lainnya, kayak gitu. Nah, buat episode pertama kali ini dan buat episode pembuka kali ini, kita bakal ngebahas mengenai seputar KSPM. Buat teman-teman yang suka menanyakan, kok KSPM nih kayak gimana sih Kak? Cara masuknya gimana? Atau bahkan pertanyaan-pertanyaan, kok kamu mau masuk KSPM kayak gitu. Nah, kita sekarang bakal ngebahas secara lanjut atau berbincang bersama dengan saya Karisma Nur Zakira selaku anggota divisi event di KSPM Universitas Nasional. Dan saya Tengku Ali Mahdumudin selaku divisi riset investasi. Oke, halo Kak Ali. Halo. Gimana kabarnya Kak Ali hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, persiapan hari ini buat ke UNAS, buat ke acara podcast kali ini gimana nih Kak? Waduh, kayaknya bercampur aduk gitu, kayak deg-degan juga gitu, karena ini pertama kali kan kita buat podcast. Iya, bener banget. Kerasa banget dari persiapan tadi barusan kita ya. Aduh, itu deg-degan banget. Apalagi ini program khusus gitu ya dari kita dan masih baru juga. Apalagi ini Taiwan lah ya, percobaan pertama gitu. Itu bener-bener experience yang bener-bener keren banget ya bagi kita. Nah, kalau kayak gini tuh lebih baik langsung aja gak sih kita ngobrol aja kali ya. Kita tuh kan ini ya, teman-teman kita suka nanya gak sih Kak Ali, lu kok mau masuk KSPM sih? Lu kok niat masuk KSPM tuh kayak gimana? Emang udah direncanain atau gimana kayak gitu? Kalau Kak Ali sendiri gimana tuh? Kenapa bisa ikut KSPM? Menarik. Oke, teman-teman, ini sharing ya. Kalau aku sendiri sih tuh, kenapa aku bisa berada di sini dan tertarik di KSPM. Jadi pada awalnya semenjak aku duduk di bangku sekolah, pas aku masih sekolah, aku tuh emang udah mulai berinvestasi. Karena aku tuh emang dari kecil suka nabung. Jadi ketika aku sudah berinvestasi dan masuk ke kuliah, dan aku tuh notice nih kalau ada yang namanya tuh kelompok studi pasar modal di Universitas Nasional. Dari namanya tuh ketahuan tuh kayak kelompok studi pasar modal, pasti kayak orang-orang yang benar-benar ngerti pasar modal sama seperti saya nih ya kan. Makanya itu saya tertarik tuh, langsung saya join aja lah. Oke, emang karena mikirnya ada sesuatu yang relevansi sama minat ya. Betul. Jadi ada wadah juga. Betul. Oke. Nah, kalau kayak gitu nih, kalau Kak Ali kan kayak gitu nih, beda sama aku Kak. Kalau apa ya? Mungkin orang-orang berpikir orang KSPM itu orang-orang yang jago pasar modal, udah tentunya paham lah ya. Nah, kalau aku nih beda. Aku tuh tujuan ikut organisasi karena ini masih semester 1 waktu itu bingung. Pengen punya kegiatan, gak mau di kos terus gitu ya. Terus tapi mikir organisasi apa ya yang kira-kira tuh dia tuh berpengaruh sama akademik kita dalam kehidupan sehari-hari. Kebetulan karena kita dari ekonomi juga ya. Nah, itu tuh mikir, oh iya ada kelompok studi pasar modal nih. Dari judulnya aja udah ekonomi banget. Nah, jadi ya udahlah join aja, ilmu dapet, pengalaman dapet, dan segala kesempatan bisa diraih gitu ya kalau di KSPM. Tapi buat reminder aja, KSPM tuh isinya nggak cuman dari fakultas ekonomi kan Kak? Nah, itu benar menariknya di sini teman-teman, karena KSPM itu nggak cuman dari fakultas ekonomi aja, bisa dari fisik juga. Iya, bener banget. Di sini nggak semuanya orang benar-benar ngerti pasar modal, kayak contohnya Karisma ini. Jadi kalau teman-teman nih yang meskipun masih ragu, belum paham pasar modal, atau belum terjun dunia pasar modal, tetap bisa masuk ke organisasi KSPM. Iya, betul banget. Jadi kita tuh terbuka untuk umum ya. Walaupun saya pribadi awalnya ini masih belum pernah transaksi dalam pasar modal, tetap harus punya niat dan tujuan yang sama dengan KSPM untuk memajukan dan mencapai segala visi misi yang sudah ditetapkan dalam KSPM kayak gitu. Dari niat itu nanti kita tuh bakal bener-bener belajar bareng, sama-sama merangkul, bener-bener belajar bareng dan ya
bisa lah nanti. Iya, bisa lah, merasa aman juga lah. terdorong, termotivasi juga. Iya, pastinya. bener banget. Banyak juga fasilitas yang disediakan lah ya, Nah, Kak. itu enaknya gitu teman-teman, kita punya galeri investasi, Iya. punya PC, Bener banget, PC. kita punya virtual akun, jadi kita bisa langsung praktek tuh pakai virtual akun. Bener banget, kita bakal belajar dari nol dengan segala fasilitas yang diberikan Nah, iya, oleh iya. kampus dan juga bursa efek. Betul. Nah, bener banget. Kalau kayak gitu ya Kak Ali. Nah, kan Kak Ali ini di divisi di KSPM ini Riset investasi. menjadi riset dan Iya, investasi. Nah, iya. oke. Kalau kayak gitu perannya apa sih di KSPM? Ngedenger namanya aja tuh kayaknya kayak ini kayaknya perannya paling penting banget nih Iya. di KSPM. Coba gimana kali? Oke, jadi kalau divisi aku sih itu kami riset investasi itu biasa buat materi yang buat dioper ke media kreatif, buat oke, diupload oke. ke Instagram. Iya, iya, Jadi iya, kita iya. tuh buat materi, tapi sebelum buat materi kita belajar juga. Kita tuh setiap minggunya tuh atau 2 minggu sekali tuh belajar bareng-bareng gimana tuh caranya tuh ngerti pasar modal dan buat materinya tuh bagus. Oke, Jadi oke, bisa oke, tuh oke. diterima sama masyarakat tuh dengan enak lah Enak, bahasanya iya, tuh. iya, iya, Penjelasannya iya. harus bagus juga sih. bener banget, kita bener biasanya banget. sih gitu aja teman-teman, dan menariknya di SPM ini nih, kita tuh meskipun divisi riset investasi, tapi Iya. kita nggak cuman yang ngejalanin agenda kita, Iya, tapi kita bener juga banget. bisa ke geser-geser ke divisi lain. Iya, bener Kayak banget, aku nih, geser-geser. aku sendiri kalau teman notice nih, aku pernah jadi moderator di webinar series volume 2. Nah, itu. Nah, itu aku melenceng tuh ke event tuh, aku ikut partisipasi. Iya, nah bener banget ya. Nah di divisi event juga nih, kan kalau bisa riset tuh kayak tadi, kalau divisi event ini jelas ya, buat ngebahas tentang segala schedule atau rencana kegiatan yang ada di KSPM. Betul. Tentunya, emang yang jadi koordinatornya itu adalah divisi event dan acara. Tapi dalam komponennya itu, kita tetap membutuhkan bantuan dari semua anggota dan pihak. Nah. Salah satunya ini Kak Ali kan Betul, yang betul, kemarin. betul. Dengan tujuan untuk memberikan pengalaman baru dan kesempatan untuk anggota yang lain untuk bisa beradaptasi dan juga belajar mengenai skills yang baru. Betul. Kayak gitu. Dan mengapa nih, kenapanya juga bisa ngerekrut Kak Ali juga sebagai moderator. Dan juga ini gak sih Kak, kayak tadi divisi riset gitu, bikin konten-konten edukatif ya. Nah itu tuh kontennya juga bekerja sama kan sama divisi media Media kreatif kreatif dan juga edukasi. edukasi Betul, kayak betul, gitu. betul. Nah berarti selain dari itu kita juga masih banyak berkolaborasi sama Betul, semua betul. divisi kan. Contohnya podcast ini juga. Nah nih. iya tuh Podcast bener ini banget. juga. Fun fact-nya kayak gitu ya. Kita tuh podcast ini nih sebagai salah satunya kita dong. Salah Iya. diantaranya kita sebagai tim podcastnya dan juga kita bisa berpartisipasi dari Betul. setiap divisinya gitu Betul, ya. betul, betul. Bener banget. Jadi menariknya gitu teman-teman di KSPM ini bener-bener kita tuh belajar bareng-bareng, terus bisa nyobain hal-hal baru juga di situ gitu. Meskipun Iya. teman-teman divisi riset, tapi teman-teman bisa mencoba kayak masuk ke divisi event buat bertransaksi aja, ngebantu dia juga saling belajar gitu. Iya, bener banget, bener banget. Nah, makanya kenapa dicetuskanlah podcast ini hasil dari beberapa ide atau beberapa kepala dari setiap Betul, divisi betul, kan. betul. Disatukanlah, Iya. dan akhirnya kita eksekusi hari ini juga sebagai episode pertama kayak gitu. Kalau kayak gitu kita lanjut aja mendingan. Tadi kan Kak Ali udah bilang ya, Kak Ali bilang kalau misalnya Kak Ali ini udah punya ketertarikan dalam dunia investasi dan pasar modal Betul. sebelum masuk ke KSPM. Nah Kak Ali ini kan masih muda ya, sama-sama kayak kita lah semuanya ya. Masih muda, masih punya beberapa pemikiran lah yang fokusnya itu kita cuman kuliah biasanya. Nah Kak Ali ini gimana sih kok bisa mantengin di usia muda tapi udah mantengin kalau oke, gue mau berinvestasi nih. Gitu. Oke. Menarik. Jadi pada dasarnya pas saya masih sekolah itu saya emang biasa tuh mandiri. Hidupnya tuh kayak mandiri gitu, kalau apa-apa beli sendiri gitu. Jadi Iya. kayak dari situ tuh aku tuh saya sendiri tuh kayak punya rasa ketakutan sendiri tentang masa depan gitu, kayak Oke. nanti tuh kalau masa depan kalau aku nikah tuh gimana ya kan. Udah mikirin nikah ya. Daruratnya gimana nih kalau Oke, terjadi oke. apa-apa kan kita nggak ada yang tahu. Iya, ke depannya. iya. Nah dari situ, dari ketakutan itu aku jadi kayak ngantisipasinya dengan cara berinvestasi, dengan cara konsisten menabung. Jadi aku mengalokasikan dana buat nanti di masa depan. Oke, Jadi oke, tujuan oke, aku investasi ya untuk mencapai tujuan finansial. Tujuan finansial. Kayaknya sedikit notice aja nih ya, kalau teman-teman ngikutin segala program kita, Betul. ada dari webinar series awal sampai yang kemarin 2, dan juga berbagai konten yang lainnya. Di sini ada yang namanya tujuan pencapaian Finansial. Finansial orang-orang tuh beda. Nah, iya. Tapi finansial itu punya tipsnya masing-masing. Betul. Kalau aku sendiri ini aku sharing ya teman-teman. Iya. Kalau aku tuh pakai teknik budgeting yang 50-30-20. Oke. Jadi 50 tuh aku pakai buat kebutuhan aku, 30 buat
keinginan aku dan 20-nya aku investasiin. Jadi gitu teman-teman. Jadi emang banyak cara dan banyak inilah variatif cara lah tergantung kebutuhan kita mau apa. Jadi bisa pakai cara yang gimana pun terserah juga. Gitu. Dan semuanya yang kalau teman-teman atau sobat pasar modal di rumah kita ikutin nih, kayak ada acara webinar, seminar, atau bahkan podcast ini tuh sebagai sarana untuk referensi ya. Betul. Nah, kayak segimana tadi 50-30-20 pasti dinotis kemarin sama Ibu Zahra ya. Bu Zahra. Webinar series Vol 2. Iya, betul. Dimana itu tuh tips atau trik sepak bola gak sih? Betul. Trik sepak bola di mana di situ tuh dijelaskan kalau manajemen keuangannya itu seperti itu. Tapi kalau Kak Ali sendiri kan berarti tadi dari dulu udah menerapkan metode seperti itu. Dan berarti pembagiannya tuh kayak gimana? Kalau 50-30-20. Maksudnya kayak nge-spend-nya, apalagi kita penghasilannya belum banyak gitu loh. Kalau aku sih nge-spend-nya, kalau aku kan biasanya jajannya itu per bulan ya. Oke, jadi per aku bulan. tuh misalnya nih, aku dapat duit pas masih sekolah tuh sebulan tuh misalnya ya 500.000. Nah itu udah aku sisihin tuh, aku sisihin 30.000 buat kebutuhan aku seperti transportasi dan lain sebagainya. 22% tuh kayak ya jajan aku lah, keinginan aku gitu, teman-teman. Nah 20%-nya ini langsung aku investasiin. Jadi yang pertama aku lakukan tuh 20% langsung aku investasiin. Dari 500.000 itu 20% aku langsung investasiin, dan ya mau gak mau aku harus hidup di segitu di. Oke, 80%-nya itu aku hidup kebutuhan dan keinginan. Jadi gitu sih. Jadi kayak kalau kata orang Sunda mah merih gak sih? Merih ya kayak gitu kalau kata orang Sunda merih katanya. Tapi kalau kayak gitu berarti jatuhnya tuh apa namanya, kalau ada peribahasa berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Bersenang-senang kemudian. Aku juga punya mindset nih, aku nerapin dari aku masih sekolah tuh kayak gini teman. Aku lebih baik menunda kepuasan di masa sekarang untuk mendapatkan kepuasan yang lebih besar di masa depan. Benar. Jadi daripada aku sekarang kayak foya-foya atau beli barang-barang brand mahal, disclaimer bukan berarti menyalahkan orang yang beli barang mahal ya, tapi kalau aku sendiri sih daripada aku melakukan hal itu, tapi aku lebih baik ngalokasiin dana buat di masa depan nanti aku tuh lebih dapat puasan yang lebih besar gitu, kayak punya dana buat nikah atau dana darurat gitu. Jadi ya itu pasti kepuasan lebih besar lah nanti di masa depan. Iya, bener banget ya. Disclaimer juga ya, setiap latar belakang finansial orang itu berbeda-beda. Pemikiran orang tuh berbeda-beda. Pendapatan edukasinya itu berbeda-beda. Dan cara mengelola atas apa yang sudah didapatkan itu berbeda. Dan salah satunya ini Kak Ali. Tapi cukup menginspirasi sih. Maksudnya gimana ya, kalau saya pribadi juga dengan segala keterbelatar belakangan saya gitu sebagai mahasiswa yang belum memiliki pendapatan, pastinya juga harus nipis-nipis lah uang, tapi tetap harus punya saving atau investasi kayak gitu, tapi tetap juga harus membutuhi kebutuhan hidup sehari-hari gitu, walaupun sedikit-sedikit tapi tetap lama-kelamaan menjadi bukit tadi ya kata Kak Ali gitu kan. Iya, konsisten kayak gitu. Nah, berarti Kak Ali nih udah nyoba investasi atau saham. Nah, itu tuh sebenarnya jangkanya kayak gimana sih? Jangka panjang atau iya gimana? Kalau emang tipe investor orang tuh beda-beda. Kalau aku sendiri ya itu, aku tuh buat jangka panjang karena buat masa depan. Iya, benar. Jadi emang aku tujuannya tuh buat jangka panjang. Tapi menariknya teman-teman nih, karena aku bergabung di KSPM ini nih, aku tuh ketemu sama banyak-banyak orang yang punya sudut pandang berbeda-beda. Kayak aku kan tipe investor jangka panjang, tapi aku ketemu nih sama tipe investor yang jangka pendek, suka trading gitu, nyari keuntungan. Nah dari situ tuh aku belajar, bertukar pikiran, bertukar sudut pandang, tapi aku jadi kayak terdorong untuk ikut juga nih, tertarik mau ikut investasi jangka pendek, ikut trading. Nah, makanya teman-teman, gara-gara di sini tuh aku dapat ilmu seperti itu dan bisa dapat teman-teman yang seperti itu, dan akhirnya aku tuh terdorong dan terjun juga, jadi dapat manfaatnya juga. Jadi aku sekarang bisa bilang ya investor jangka pendek juga, karena aku ngelakuin trading juga gitu. Berarti kalau gitu ada pembagiannya dong, punya jangka panjang jangka pendek iya. Betul. Nah itu uangnya gimana? Harusnya kan uang dingin dong, tapi gimana tuh? Kalau aku sih ya emang sih paling banyak tuh aku alokasin buat jangka panjang, tapi adalah 10%-nya buat jangka pendek, kayak buat belajar aja, buat buat belajar dan sama buat nyari keuntungan dikit-dikit lah. Kan pakai itu dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Iya, dikit-dikit menjadi bukit. Nah, itu tuh quotes paling utama hari ini mungkin ya. Betul. Tapi nih, kemarin tuh aku sempat dengar juga loh. Kayak di KSPM tuh lagi nge-hype yang namanya IPO. Itu gak sih maksudnya? Oh, itu di anggota-anggota kita sih. Anggota-anggota kita aja. Kalau di anggota kita itu sekarang tuh lagi senang-senangnya beli saham-saham IPO. Iya, karena saham-saham IPO tuh kayak hijau terus nih kalau di hari pertama. Jadi kita rame-rame aja kayak beli sehari habis itu jual. Gitu aja sih. Kalau ngomongin hijau terus di hari pertama, gimana kabarnya sama portofolionya Kak Ali? Oh iya, portofolio jangka panjang aku. Tapi ya
Sebenarnya merah sih. Itu gak apa-apa, itu gak apa-apa. Karena aku kan punya mindset ya kalau aku investasi itu ya buat jangka panjang, bukan buat sekarang. Tapi jadi kalau buat sekarang tuh merah ya aku nggak masalah karena itu tuh yang tujuan aku untuk investasi ya buat jangka panjang. Dan aku juga yakin dari analisis fundamental yang aku taruh di investasi itu, di reksadana-reksadananya atau di produk-produk yang investasi itu, aku yakin kalau di masa depan tuh bakal naik. Jadi ya kalau sekarang merah ya nggak masalah karena aku udah dan terapin ya buat jangka panjang. Terus juga aku udah meyakini dari ilmu-ilmu yang aku dapat kalau itu bakal pasti naik gitu. Berarti nih kalau misalnya kemarin nih suka ada tren nih, mahasiswa tuh pemuda tuh pasti paling takut ya sama permainan psikis dalam berinvestasi atau bersaham gitu. Nah itu berarti kalau Kak Ali aman-aman aja ya? Aman-aman karena Alhamdulillah. aku dapat ilmunya, punya ilmunya ya kan. Kalau kita punya ilmunya pasti kita nggak khawatir. Iya benar banget. Bener sih, emang tujuan mengedukasi ini kan emang itu menghalau segala stereotip yang beredar di masyarakat gitu ya. Tapi tetap dari sini juga kita bisa mengedukasi bagaimana cara memilih atau cara menentukan kita dalam berinvestasi, dalam bertransaksi kayak gitu. Nah teman-teman nih kalau memang masih bingung atau mau langsung berinvestasi, bisa nih datang ke galeri kami. Iya, galeri kami benar-benar nanti bakal belajar bareng dan kalau bisa mungkin ngasih pembelajaran lah buat teman-teman. Iya, setuju banget. Kita juga ada virtual akun buat teman-teman kalau mau langsung praktek bisa. Iya, bener banget tuh. Makanya ada galeri investasi di setiap universitas tuh karena itu. Iya. Teman-teman bisa datang langsung ke galeri kami dan bisa ketemu sama kita juga nih, salah diantaranya kayak gitu. Atau sama teman-teman yang sedang berpiket, bertugas untuk menjaga galeri. Banyak fasilitas yang disediakan demi mengedukasi masyarakat gitu kan. Betul. Untuk melek investasi. Karena apa? Melek investasi itu tujuannya penting, apalagi bisa juga buat negara juga penting ya karena dengan kita berinvestasi kita mengalokasikan dana ke surat bank negara atau ke SBN retail itu berdampak juga ke negara kayak dari segi resesi. Jadi kita tuh bisa mengatasi pasti resesi dengan kalau kita tuh masyarakatnya tuh banyak berinvestasi gitu. Oke. Juga karena ada setiap tahun ada yang namanya inflasi tuh. Iya bener banget. Kita bisa ngatasi itu juga tuh dengan investasi. Oke, berarti sama aja gak sih kalau kita sambungin sama yang di awal tuh jadinya menanggulangi risiko secara dini gitu. Betul. Iya kan, dari apa yang Kak Ali takutin. Kalau Kak Ali mungkin tadi ada faktor pribadi gitu ya untuk menghadapi masa depan. Tapi secara global atau secara nasionalnya tadi adalah seperti itu ya. Betul. Itu berarti inflasi dan resesi. Banyak banget manfaatnya ya. Banyak banget tujuannya itu jatuhnya kayak investasi itu menyelamatkan berbagai hal ya. Iya, banyak cuma hal. diri kita tapi negara juga. Iya, betul juga nih. Diri kita dan juga negara juga. Nah, selanjutnya nih, kita kan udah di KSPM nih udah masuk. Kak Ali tuh udah dapat apa aja sih dari KSPM? Waduh, ini banyak banget sih teman-teman. Aku jadi bingung juga sih mau jelasinnya gimana. Tapi yang paling saya senangin tuh di KSPM yaitu kita tuh ketemu dengan orang-orang yang punya pikiran yang sama sih, sama-sama investor tapi punya sudut pandang yang berbeda gitu. Iya, benar. Ada investor jangka panjang, jangka pendek dan lain sebagainya. Jadi kita bisa bertukar pikiran dan saling belajar. Dan tentunya yang saya senang dapat di KSPM tuh ya ada punya sekre lah bahasanya. Jadi kalau kita kelar kelas daripada kita main atau kemana mending kita ke galeri sama-sama belajar sambil main sambil belajar. Iya bener banget ya kan? Sambil diskusi juga ya, setuju. Apalagi kita suka nontonin berita juga ya. Jadi kalau aku sih yang aku seneng sih itu sih. Tapi kalau Karisma gimana nih, kan juga berada di KSPM. Aduh. Terus juga kan tadi Karisma kan awalnya itu belum terjun ke pasar modal kan. Nah kalau sekarang udah terjun belum nih, kan udah selama di KSPM gimana nih? Gimana ya? Oke, kalau aku mungkin kalau kali banyak diskusinya gitu. Kalau aku nih dari awal karena kita juga kan tadi ada yang namanya TOT, Training of Trainer. Betul. Nah, di mana itu tuh pelatihan untuk para anggota KSPM yang dibimbing langsung oleh para narasumber yang ahli dalam bidangnya, profesionalnya lah gitu. Betul. Nah, di sini kita dibantu untuk memahami pasar modal dan cara bertransaksi dari awal dan hingga bertahap sampai kita tuh paham dan mampu untuk mengedukasi masyarakat kayak gitu kan. Nah, salah satunya mungkin aku udah mempelajari hal tersebut kayak gitu dari para pembicara yang keren-keren dan juga dari ibu kita sebagai kepala galeri dari Ibu Adila, dan juga nih salah satunya aku juga sering belajar banget dari Kak Ali kayak gitu. Kak Ali ini tuh sering banyak sharing banget mengenai bagaimana kita menjadi investor yang pemula, terus bagaimana kita harus memilih produk yang benar, yang baik, dan kita harus mencoba ya
apalagi kita ini kan dinaungi oleh emisi sekuritas ya. Betul. Dan kita itu punya aplikasi yang disebut motion trade. Nah, di mana di situ aja kita bisa disarankan, kalau kata Kak Ali ini suka nyaranin saya, ayo dibeli aja. Di situ tuh ada produk yang bisa dibeli minimal 10.000. Betul, itu namanya reksadana. Kayak gitu. 10.000 bisa. Reksadana pasar uang ya Kak ya. Betul. Nah, dari situ tuh aku jadi kayak, apalagi kita nih sebagai KSPM, anggota KSPM, dapat hadiah atau dapat souvenir dari segala acara tuh pasti adanya ada top up ya. Iya, top up RDN. Iya, biasanya. Saldo RDN. Iya, saldo RDN. Biasanya itu harganya tuh Rp100.000. Iya. Nah, dari Rp100.000 itu aku bisa mengaplikasikannya gitu. Kan gimana ya? Itu bukan uang aku ya, maksudnya uang dari orang, lumayan nih dapetin secara gratis. Ya udahlah, aku utak-atik aja gitu. Apalagi suka kita tuh ada yang namanya kegiatan mengedukasi setiap pekannya dari divisi edukasi kan ya. Betul. Nah, dari situ tuh aku bisa belajar gimana caranya membeli, menjual, dan menentukan perusahaan-perusahaan mana yang harus kita tuju gitu, sesuai yang kita pengen atau yang lainnya gitu. Nah, tentunya karena kemarin tuh aku pertama kali belajar tuh langsung dapet warna hijau-hijau gitu loh Kak. Oh, langsung hijau. Iya, langsung hijau-hijau, kayak wah mau dijual lagi deh kayak gitu. Dan akhirnya tuh kayak mau beli, ngelihat harga ngantrinya itu tuh enak banget, terus habis itu dapet hijau lagi langsung jual lagi. Oke, itu mungkin buat pembelajaran bagus banget ya. Betul, karena gimana pun kalau misalnya belajar langsung praktek itu asik banget. Asik banget, apalagi kalau hijau nih asik Iya banget. asik banget. Apalagi nih kalau misalnya udah kita dapat edukasi yang banyak dari KSPM, fasilitas yang enak, itu tuh ngebuat saya nggak ragu gitu loh. Buat aku nggak ragu kayak, oke, ternyata investasi itu nggak sesuai dengan apa yang kata orang-orang di masyarakat. Betul, kayak bodong-bodong gitu. Benar, investasi bodongnya kayak gitu. Tentunya kan setiap ini kalau yang asli dan beneran itu pasti ada ketentuannya ya. Ya, terverifikasi oleh OJK. Otoritas Jasa Keuangan. Betul. Nah, tapi kalau Kak Ali sendiri gimana? Udah ngerasain hampir gak sih kayak, kan maksudnya masih muda waktu itu kan belum gabung sama KSPM, otomatis pembelajaran edukatif mengenai pasar modalnya masih sendiri dong. Nah, ini menarik nih teman-teman. Jadi cerita ya teman, dulu tuh aku hampir kena investasi bodong. Iya. Waduh, ngeri Wah, banget, teman-teman. sedih banget. Jadi dulu tuh pas aku masih sekolah itu kan aku pernah investasi, disaranin, lebih tepatnya keluarga sih. Iya. Aku disaranin keluarga buat investasi ke emas. Jadi karena aku waktu itu masih sekolah kan masih belum ya punya inilah ya, punya terlalu banyak pikiran. Ya udah aku kayak udahlah nggak apa-apa investasi di emas aja gitu. Nah, aku tuh investasi di emas. Adalah salah satu aplikasi lah, aku tuh langsung taruh di situ duit aku. Dan beruntungnya ketika aku taruh di situ, tapi aku belajar sambil belajar gitu. Aku belajar mengenai investasi. Jadi tuh aku tuh nggak cuma belajar di emas, tapi aku belajar ke pasar modal. Nah, untungnya aku nih belajar pasar modal nih. Jadi kayak menurut aku nih, wah nih di pasar modal nih, kalau dibandingin dengan emas nih kayaknya tuh lebih menguntungkan pasar modal. Oh iya. Jadi aku tuh kayak, pindahin aja lah ke pasar modal. Nah, untungnya aku tuh yang dari tadi investasi di emas, aku pindahin ke pasar modal. Dan alhamdulillahnya nggak lama itu langsung investasi emas itu tuh aku lihat di website atau di berita kayak itu bodong ternyata. Waduh, serem banget. Iya, terus gimana Kak? Aku udah keluar. Oh, Aku udah beralih tuh ke pasar modal. Iya. Aku udah beralih ke langsung reksadana. Aku langsung jadi ya bersyukur banget. Bersyukur banget ya. Hampir kena. Tapi dari situ jadi tahu dong kayak gimana caranya menghindari betul. investasi yang amit-amit lah gitu. Intinya jangan ikut-ikutan teman-teman. Itu salahnya aku waktu ikut-ikut kayak keluarga aja gitu, nggak terlalu belajar, main ikut-ikut aja jadi kayak hampir kena investasi bodong. Iya, bener banget. Kayak buat remind buat teman-teman nih, kalau investasi itu ya jangan ikut-ikutan, tapi harus benar-benar belajar dulu. Benar-benar belajar dan paham dan baru mulai investasi. Kayak gitu, bener juga sih, setuju. Apalagi nih ya Kak, kalau ngomong tadi saran dari keluarga, keluarga itu kan banyak banget pemahaman tentang investasi ya. Iya. Investasi itu bisa dari tanah, dari rumah, yang kayak dari emas juga salah satunya. Betul. Makanya nih buat investasi saham pasar modal ini tuh masih belum hype gitu. Betul. Di Indonesia salah satunya ya, kan. Orang kita tuh kayak takut aja gitu kalau kita mau investasi. Aku sendiri juga orang tua aku sebenarnya tuh takut teman-teman, tapi aku tetap kekeh investasi karena aku tuh punya ilmunya dan punya keinginan untuk mencapai tujuan finansial. Karena salah satu dengan cara itu harus dengan investasi. Bener Makanya banget. aku tuh bener-bener ya ngasih tau orang tua aku lah,
menginformasikan kalau aku tuh bener-bener yakin kalau investasi ini tuh bener. Ya udah. Sesuai banget nih sama webinar seri 1. Di situ tuh ada personal finance sama dengan Bapak Dani Setiawan. Dan di situ tuh notice ada orang yang bertanya, gimana sih Pak kalau misalnya kita harus mengedukasi orang tua? Nah, salah satunya itu tadi, kalau kita udah punya ilmu dan kuat tekad dalam menjalankannya, kita gak usah takut karena orang tua pasti memahaminya sendiri. Iya kan? Kalau anak saya nih ternyata punya pengelolaan keuangan secara bagus, secara baik kayak gitu ya. Orang tua aku juga akhirnya sekarang sih ya udah kayak udah nggak apa-apa investasi, ternyata nggak buruk-buruk juga gitu. Jadi akhirnya gitu, karena aku investasi ya nggak ngasih tahu kabar-kabar buruknya gitu, nggak ada kabar buruknya gitu. Jadi ya orang tua aku ya bersyukur aja gitu. Syukur, oke. Alhamdulillah ya teman-teman. Ini gunanya mengikuti konten edukasi, khususnya di pasar modal, supaya kita nggak salah jalan. Iya. Apalagi kalau ditanyain sama orang tua, ya setidaknya kita bisa jawab lah ya. Nah, nggak cuman yang ya aku mau ikut-ikutan aja, nggak mungkin kayak gitu kan jawabannya, kayak gitu. Kami tuh di sini emang bener-bener buat ngedukasi buat kalian nih, kalau ragu datang aja ke galeri kami banget, gitu. Kita bakal gitu. sama-sama belajar kok tentang investasi dan tentunya pasar modal. Iya. Jadi nggak usah ragu lagi teman-teman, langsung aja, kita terbuka untuk umum ya. Terbuka untuk umum. Non akademis dari UNAS itu dipersilakan banget, dari luar mau dari mana aja mau mampir ke kami dipersilakan. Kita terbuka untuk umum karena kita tujuannya adalah mengedukasi masyarakat, kembali lagi kayak tadi, kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu Kak Ali, gimana sih menurut Kak Ali ini KSPM tuh berarti penting nggak sih buat masyarakat khususnya di Indonesia untuk bisa mengedukasi dan mengajak supaya bisa melek investasi? Betul, itu pentingnya di situ karena masyarakat sekarang kan kayak masih takut-takut gitu ya investasi, karena emang ya takut kayak ada investasi bodong dan lain sebagainya. Jadi kayak ya KSPM itu bergunanya untuk itu, kayak biar kayak kita tuh ngasih tahu kalau investasi itu yang nggak bodong tuh yang gimana, investasi yang bodong tuh gimana. Jadi kayak kita tuh ngasih pembelajaran buat mereka supaya mereka tuh nggak takut lagi gitu. Itu sih gunanya KSPM. Dan juga ya itu jadi kita tuh sama-sama belajar dan sama-sama sharing, dan kita tuh bisa bertukar pikiran. Jadi itu benar-benar dapat ilmu banyak lah dari KSPM. Nah, gunanya KSPM tuh gitu. Jadi kalau teman-teman pengen bertukar pikiran nih, kalau teman-teman nih investor jangka panjang kayak aku nih, terus coba aja mampir bertukar pikiran kayak sama orang yang investornya jangka pendek. Nanti kayak teman-teman tuh gak jadi tahu sudut pandangnya tuh gimana, tuh keuntungannya gimana. Kayak itu teman jadi terdorong juga pasti. Jadi kayak tertarik juga untuk investasi jangka pendek juga. Benar. Intinya langsung ke galeri kami aja teman-teman. Kita saling belajar, saling bertukar pikiran lah. Iya, tapi tentunya tadi bertukar pikiran dulu, meresearch dulu ya kayak nggak langsung, oh tadi kata Kak Ali jangka pendek nih lagi nge-hype-nya, langsung coba. Jangan kayak gitu ya, jangan ya. Itu tidak disarankan ya. Lebih baik kita cari teman dulu buat ngobrolin, belajar bareng, riset bareng. Bener banget. Bukan berarti kita tuh harus ikut-ikutan, tapi kita mencari orang untuk bisa diajak bertukar pikiran kayak gitu. Tapi kan itu dari aku tadi ya. Kalau dari semua gimana nih? Gimana nih? Aku pengen tahu juga nih. Cerita dong. Kalau KSPM ya udah jelas dong untuk pasti sangat berguna banget gitu ya. Apalagi kita nih mahasiswa, remaja, pemuda gitu kan. Tadi kata Kak Ali sendiri kayak gini, udah punya mindset pemikiran tentang masa depan untuk nikah, untuk anak-anak kita nanti. Dan sekarang tuh kan kita lagi nge-hype dengan yang namanya generasi sandwich ya. Betul. Nah, itu tuh supaya tidak terhindar, salah satu solusinya adalah berinvestasi. Nah, iya, benar, semenjak dini. Personal finance yang bagus semenjak dini juga kan, Kak. Betul. Dengan kita mengolah finansial dari semenjak dini untuk mencapai tujuan finansial di masa depan, jadi mungkin generasi sandwich kayak mencegah generasi sandwich itu dengan cara ya itu, dengan investasi dari sekarang. Iya, benar banget. Nah, itu berinvestasi dari sekarang, dan makanya nih KSPM tuh sangat penting banget kayak gitu. Nah, berarti kalau kayak gitu, Kak Ali, apa sih sepatah dan dua kata untuk teman-teman di rumah? Waduh, kata-kata ya. Gitu sih teman-teman, aku pernah bilang mindset aku nih, aku cuman kayak ngasih tahu mindset aku aja. Teman-teman nggak harus ikutin atau gimana ya. Intinya aku tuh yang itu, aku punya mindset untuk menunda kepuasan di masa ini, menunda kepuasan di masa kini untuk mendapatkan kepuasan yang lebih besar di masa depan. Wah, kayak jadi gitu. Mindset aku sih. Bener ya, mempersiapkan dari sekarang, betul. menahan-nahan dari sekarang supaya kedepannya tuh enak, kayak gitu. Bener banget. Nah, terus ya Kak Ali sendiri udah tahu belum sih tentang sejarahnya dari KSPM?
Oh iya nih teman-teman, aku sendiri nih walaupun sebagai anggota tapi aku belum tahu nih sejarah KSPM gimana. Iya nih. kan, makanya aku juga. Nah itu dia, adanya podcast ini, kita bakalan ngulik lebih lanjut lagi menarik. gimana KSPM dan juga bertemu dengan narasumber-narasumber dan orang-orang yang berpengalaman dan bisa sharing mengenai mereka dalam penggelutannya di dunia pasar modal kayak gitu, dan juga gimana tentang KSPM di UNAS ini bisa berada dan juga bagaimana peran mereka dalam KSPM dan galeri investasi di Universitas Nasional ini. Jadi jangan lupa untuk stay tune terus di podcast kami ya teman-teman. Nah gitu sobat pasar modal. Nah kalau kayak gitu makasih banget untuk Kak Ali yang udah bisa berbincang-bincang bareng sama kita di sini. Tentunya kayak gitu, dan juga semoga kita selanjutnya masih bisa buat berbincang lagi ya. Dan ketemu lagi dan kita bisa ngebahas topik yang lebih luas lagi kayak gitu ya, dan lebih asik lagi tentunya. Jadi tetap pantengin terus sosial media kami di Instagram, LinkedIn, TikTok, dan YouTube, dan juga platform terbaru kami yang tadi udah aku notice di awal, yaitu Spotify dan juga Noise. Itu bisa nemenin buat sleep call gak sih jatuhnya? Buat nemenin tidur lah ya, biar ngerefleksin otak tapi juga berisi kayak gitu kan. Nah kalau kayak gitu, jangan lupa follow, like, share, comment, and subscribe, and let's grow up together and be literasi in investment. Dadah! Dadah.